Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 3. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 1, subtema 4, pembelajaran 1. Materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama, cara berkembang biak tumbuhan secara alami dan buatan. Yang kedua, kerajinan mozaik. Dan yang ketiga, operasi pembagian. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Cara berkembang biak tumbuhan secara alami dan buatan. Coba sebutkan beberapa tanaman yang ada di sekitar kalian. Tahukah kalian bagaimanakah tanaman-tanaman itu berkembang biak? Pada dasarnya, perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu secara tidak kawin dan secara kawin. Perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. 1. Perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan tidak kawin tanpa bantuan manusia disebut perkembangbiakan vegetatif alami. Alat perkembangbiakan berasal dari tumbuhan induknya. Ada beberapa cara tumbuhan melakukan perkembangbiakan vegetatif alami, antara lain spora, umbi, rizoma, geragih, dan tunas. A. Spora. Tahukah kalian apakah spora itu? Pada tumbuhan paku, terdapat bintik-bintik hitam di daun bagian bawah. Bintik-bintik hitam itu disebut kotak spora atau sporanium. Spora tidak terlihat oleh mata. Apabila ingin melihatnya, kita memerlukan bantuan kaca pembesar atau mikroskop. Sebenarnya, spora adalah alat perkembangbiakan. Kotak spora yang sudah matang akan pecah sehingga butiran-butiran sporanya berterbangan. Spora yang jatuh di tempat yang sesuai akan tumbuh menjadi tanaman baru. Spora terdapat pada tumbuhan paku, lumut, dan jamur. B. Umbi. Umbi adalah bagian tanaman yang menggembung dan tertanam di dalam tanah. Beberapa tanaman yang mempunyai umbi antara lain kentang, wortel, dan bawang merah. Sebenarnya, umbi adalah cadangan makanan bagi tumbuhan. Umbi dapat berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Jenis umbi ada 3, yaitu umbi lapis, umbi akar, dan umbi batang. C. Tunas. Tunas adalah tumbuhan anakan yang muncul di samping induknya. Contohnya adalah pohon pisang, bambu, dan tebu. Calon tumbuhan baru dapat muncul dari akar, batang, atau daun tanaman yang telah tua. Tunas akar terdapat pada pohon cemara dan sukun. Tunas daun terdapat pada cocor bebek. Tunas batang terdapat pada pohon pisang. Tunas yang tidak tumbuh pada batang disebut tunas adventif. D. Geragih atau stolon. Geragih atau stolon adalah batang yang menjalar di permukaan tanah. Pada batang tumbuhan jenis ini dapat tumbuh akar dan tunas baru. Tumbuhan baru akan tumbuh jika batang itu dipisahkan dan ditanam di tempat lain. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan stolon adalah rumput teki, rumput gajah, stroberi, dan arbe. E. Rizoma. Rizoma adalah akar tinggal atau akar tongkat. Sebenarnya, rizoma adalah batang yang menjalar di bawah tanah. Rizoma terdapat pada tanaman kunyit, lengkuas, jahe, temulawak, dan kencur. Jika diperhatikan, sekerat lengkuas atau jahe mempunyai ruas-ruas batang yang disebut rizoma. Jika ditanam, ruas-ruas itu tumbuh menjadi tanaman baru. 2. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan terjadi dengan bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan ini adalah stek, cangkok, mengenten, merunduk, dan sistem kultur jaringan. Perkembangbiakan vegetatif buatan bertujuan untuk menghasilkan kualitas tumbuhan baru yang baik, tahan terhadap penyakit, dan menghasilkan buah yang lebih cepat serta lebih banyak. Agar lebih mengerti berbagai cara perkembangbiakan vegetatif buatan, perhatikan uraian berikut. A. Stek. Stek adalah menanam bagian tumbuhan yang dipotong, misalnya potongan batang, tangkai, daun, atau pucuk. Contoh tanaman yang dapat disetek batang adalah singkong dan tebu. Caranya, batang tebu atau singkong yang ada ruasnya dipotong. Bagian pangkal potongan itu ditancapkan ke tanah.
Pada bunga mawar atau bunga sepatu, bagian yang disetek adalah tangkainya. Caranya, tangkai dipotong secara menyerong, kemudian ditancapkan pada tanah yang subur. Adapun penyetekan daun dilakukan pada tanaman cocor bebek. Caranya, daun cocor bebek dipotong-potong, kemudian dibenamkan ke dalam tanah. Setelah beberapa hari, pada daun-daun itu akan tumbuh akar. Adapun stek pucuk dapat dilakukan pada tanaman teh. B. Mencangkok. Pernahkah kalian melihat pohon dicangkok? Pencangkokan hanya dapat dilakukan pada tumbuhan berbiji belah atau dikotil. Contohnya jambu, jeruk, dan mangga. Untuk mencangkok, kalian harus membersihkan batang pohon dari kulit. Panjang kulit yang dibersihkan kira-kira 5 cm. Batang yang sudah tidak berkulit dan tidak berkambium ditutup dengan tanah subur dan dibungkus plastik atau sabut kelapa. Selanjutnya, cangkokan disirami secara teratur setiap hari. Jika sudah tumbuh akar, cangkokan itu siap untuk ditanam ke dalam tanah. C. Okulasi. Okulasi atau menempel adalah menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan pada batang tumbuhan lain. Okulasi mempunyai tujuan menggabungkan sifat-sifat tumbuhan yang baik dari dua tumbuhan yang sejenis. Misalnya, pohon mangga berakar dan berbatang kuat, tetapi rasa buahnya masam. Diokulasi dengan pohon mangga berakar dan berbatang lemah, tetapi rasa buahnya manis. Agar diperoleh mangga berakar dan berbatang kuat serta berbuah manis, digunakan cara okulasi. D. Mengenten. Mengenten atau menyambung merupakan perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menggabungkan dua tanaman yang sejenis. Mengenten bertujuan untuk memperoleh tanaman baru dengan sifat-sifat yang lebih baik. Misalnya, tanaman tidak sejenis dengan tanaman tidak sejenis. Tanaman tomat sering berbuah, tetapi umurnya singkat. Adapun tanaman tekoka jarang berbuah, tetapi umurnya panjang. Dengan menyambung batang tomat dengan batang tekoka, diharapkan memperoleh tanaman tomat yang berumur lebih panjang dan sering berbuah. Kedua batang yang disambung harus mempunyai ukuran sama besar. E. Merunduk. Merunduk merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara menyentuhkan ranting atau cabang pada tanah, kemudian menimbunnya. Pada batang yang ditimbun, diharapkan menghasilkan akar. Setelah tumbuh akar, bagian yang tertimbun itu dapat dipisahkan dari induknya. Contoh tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara merunduk adalah tebu, apel, dan anyelir. F. Kultur jaringan. Kultur jaringan adalah menanam jaringan suatu tumbuhan pada media atau tempat tanam dan ruangan khusus. Perkembangbiakan dengan cara ini membutuhkan banyak biaya karena media tanam dilengkapi dengan makanan yang dibutuhkan tumbuhan dan hormon. Ruangan tempat mengutur jaringan juga harus bebas dari kuman. Biasanya digunakan ruangan laboratorium yang sebelumnya disterilkan atau bebas kuman dengan sinar ultraviolet. Dengan kultur jaringan diharapkan akan tumbuh tanaman baru yang mempunyai sifat-sifat lebih baik daripada tanaman sebelumnya. 3. Perkembangbiakan generatif. Alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan berupa bunga. Bunga lengkap terdiri atas kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Jika salah satu bagian bunga tidak ada, dinamakan bunga tidak lengkap. Bagian bunga yang berperan dalam perkembangbiakan secara generatif adalah putik dan benang sari. Benang sari terdiri atas tangkai sari dan kepala sari. Pada kepala sari terdapat kotak sari yang berisi serbuk sari. Serbuk sari inilah yang merupakan sel kelamin jantan. Sel telur pada tumbuhan terdapat pada alat kelamin betina. Alat kelamin betina tumbuhan terdiri atas sel telur, bakal buah, tangkai putik, dan kepala putik. Sekarang tugas kalian adalah kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar. Apakah yang dimaksud dengan istilah berikut? Umbi akar, umbi batang, umbi lapis, tunas adventif, dan geragi. Materi selanjutnya adalah kerajinan mozaik. Mozaik adalah seni dekorasi bidang dengan kepingan bahan keras berwarna yang disusun dan ditempelkan dengan perekat. Mozaik juga dapat didefinisikan sebagai pembuatan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi dengan menggunakan material yang dipotong-potong atau sudah berbentuk potongan dan disusun dengan ditempelkan pada bidang datar dengan cara dilem.
Kepingan benda-benda itu antara lain kepingan pecahan keramik, potongan kaca, potongan kertas, potongan daun, dan potongan kayu. Akan tetapi, untuk sebuah tema gambar sebaiknya menggunakan satu jenis material. Misalnya, kamu menggunakan daun, maka dalam satu tema gambar tersebut menggunakan potongan daun semua. Di sekitar sekolah dan rumah kalian tentu ada banyak benda. Tiap benda memiliki bentuk dan warna yang berbeda. Jika semua itu dipadukan dalam suatu karya, akan dihasilkan karya yang sangat indah yang disebut mozaik. Sekarang tugas kalian adalah buatlah mozaik dengan menentukan gambarnya terlebih dahulu. Misalnya, kalian akan membuat mozaik seperti gambar berikut. Kumpulkan berbagai bahan yang diperlukan, misalnya biji, bunga, daun kering, atau bahan lain yang telah diberi warna. Potong atau robeklah bahan yang kalian kumpulkan agar dapat disusun indah dan rapi. Kemudian, tempelkan bahan yang telah kalian kumpulkan sehingga menghasilkan karya kerajinan mozaik yang indah. Materi selanjutnya adalah operasi pembagian. 1. Pembagian sebagai kebalikan dari perkalian. Pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. Perhatikan contoh berikut. 2 dikali 4 sama dengan 8. Berarti 8 dibagi 2 sama dengan 4 atau 8 dibagi 4 sama dengan 2. Pembagian juga dapat disebut pengurangan berulang. 8 dibagi 2 berarti 8 dikurang 2, 6. 6 dikurang 2, 4. 4 dikurang 2, 2. 2 dikurang 2, 0. 8 dibagi 2 sama dengan 8 dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2 sama dengan 0. Berarti ada 4 kali pengurangan. Jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4. Selanjutnya, jika menemukan pembagian seperti ini, yaitu 78 dibagi 6, maka gunakan cara bersusun. Berikut caranya yaitu 78 dibagi 6. 7 dibagi 6, 1. 1 dikali 6, 6. 6 letak di bawah 7. 7 dikurang 6, 1. 8 turun ke bawah. 18 dibagi 6, 3. 3 dikali 6, 18. Sehingga hasilnya 18 dikurang 18 sama dengan 0. Jadi 78 dibagi 6 sama dengan 13. Nah, sekarang kerjakan soal-soal pembagian berikut. Alhamdulillah, materi hari ini selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga anak-anak ibu di rumah paham dengan apa yang ibu sampaikan. Sekian dari ibu, kurang lebihnya ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and